Ya, kemarin kita menekankan tentang pengajar. Hari ini tentang prajurit. Ya, saudara-saudari, 5 fungsi ini, yaitu pengajar, prajurit, olahragawan, petani, pekerja, itu ada di dalam satu hayat yang sama. Hayat yang adalah kasih karunia itu sudah ada di dalam diri kita. Dan di dalam hayat yang satu ini ada fungsi pengajar, prajurit, olahragawan, petani, pekerja. Jadi ini bukan fungsi-fungsi yang terpisah, bukan spesialisasi pengajar, spesialis prajurit. Ya, dulu saya diajarkan seperti itu, ada spesialis-spesialis. Karunia Allah itu katanya ada 9, ada yang berkata 12, ada yang spesialisnya mengajar, ada yang spesialisnya mengadakan mujizat, ada yang spesialisnya berbahasa roh. Masing-masing punya spesialisasi masing-masing, katanya. Dulu saya diajarkan seperti itu. Akhirnya ya banyak orang tidak bisa berfungsi secara normal ya. Ya, saya banyak jumpai orang-orang Kristen hari ini, mereka bangga karena mereka tuh jadi pendoa, katanya seperti itu. Oh, saya sih bukan pengajar, saya sih pendoa, katanya seperti itu. Spesialisasi pasukan doa, katanya seperti itu. Kalau untuk mengajar ada lagi yang spesialisasinya mengajar. Dan ada juga yang buat menyembuhkan orang sakit. Ada yang spesialisasinya menjadi gembala. Sehingga di satu organisasi besar hanya ada satu gembala. Ya, saya sering berkata, wah kalau di kami banyak gembala. Ada gembala anak-anak, ada gembala remaja, gembala pemuda, banyak. Kasihan sekali ya kalau hanya ada satu gembala spesialisasi. Itu semua nggak normal. Itulah ajaran-ajaran lain, saudara-saudari. Semua fungsi itu hanya ada satu hayat, mencakup semuanya. Kalau kita menerima hayat ini, memperhidupkan hayat ini, maka hayat ini akan beroperasi dimanapun sesuai dengan situasi, kondisi, bisa menjadi apapun. Gitu. Ini yang normal, karena hayatnya hanya satu, fungsinya banyak. Nah, hari ini kita masuk ke perkara prajurit. Apa hubungannya dengan yang kemarin, pengajar? Saudara-saudari, sebenarnya mengajar atau menggembalakan atau meministrikan Kristus itu definisi daripada mengajar ya. Ya, mengajar yang seperti itu, yang tepat, itu sebetulnya berperang. Ketika kita mengajar, kita sedang berperang. Jadi nggak ada spesialis berperang. Ya, pendoa syafaat katanya, saya melakukan peperangan rohani,
Saya adalah seorang pendoa, tapi saya bukan pengajar. Nah, itulah ajaran lain. Ketika kita memperhidupkan roh, melatih roh, hayat terekspresi, lalu kita mengajar, bersamaan dengan itu kita sedang berperang. Itu kan yang tadi kita baca di rawatan pagi. Ya, dikatakan kapan saja kita meministrikan Kristus. Apa meministrikan Kristus? Ya mengajar. Ya, meministrikan Kristus kepada orang lain, kita menemukan diri kita di dalam peperangan. Oh Tuhan Yesus, jangan punya pemahaman yang salah saudara-saudari tentang mengajar. Ketika mendengar kata mengajar, oh itu bukan bagian saya. Rata-rata memang seperti itu pemikiran alamiah. Itu akibat dari ajaran-ajaran lain di dalam kekristenan yang memang sudah meracuni semua pemikiran alamiah. Apa sih mengajar, saudara-saudari? Mengajar itu kan tadi dikatakan apa di dalam pembacaan kita? Mengajar itu adalah mempercayakan harta kepada orang lain. Paulus berkata kepada Timotius, percayakanlah apa yang telah aku ajarkan kepadamu. Tadi kita membaca ini tuh seperti mempercayakan harta kepada orang lain. Oh Tuhan Yesus, masa saudara-saudari gak punya harta sih? Masa di pemulihan Tuhan tidak mendapatkan harta? Ketika kita bersidang, mendengar berita, menikmati firman, lalu saudara-saudari terjamah, saudara-saudari melihat mustika, melihat kebenaran, saudara-saudari mengalami penyingkapan, Tuhan berbicara secara pribadi. Itu semua harta, saudara-saudari. Ya, itu semua harta yang harus dipercayakan kepada orang lain. Dan ketika kita mengenal kata mengajar, jangan berpikir mengajar itu berbicara di depan banyak orang, di atas mimbar. Itu semua ajaran lain. Racun daripada ajaran-ajaran lain. Merasuk pemikiran kita. Sehingga kita merasa bahwa kita hanyalah jemaat biasa. Oh, yang lainnya bukan jemaat biasa. Oh, istilah jemaat biasa itu betul-betul racun yang mematikan. Kita tabu mengatakan bahwa di dalam gereja ada jemaat biasa. Tabu kita mengatakan itu. Semua punya harta. Semua menikmati Kristus. Semua bisa mempercayakan harta ini kepada orang lain. Bukan untuk berbicara di depan banyak orang, tetapi merawat dan menggembalakan satu orang. Ada yang bisa menggembalakan 2 orang, bagus, dalam 1 tahun. Minimal 9 bulan. Ya, seperti seorang ibu mengandung 9 bulan. Ya, terus ada susu makanan yang mengalir ke dalam janin itu. Lalu lahir, dirawat lagi. 1 orang, 2 orang. Merawat, menggembalakan. Dengan apa? Dengan harta yang kita miliki. Itu mengajar, saudara-saudari. Itulah yang dimaksud dengan mengajar, yang Paulus maksudkan. Memang Timotius itu kapasitasnya lebih besar. Ya, tetapi Timotius mengajar saudara-saudari untuk berfungsi sedemikian. Dan ketika kita sedang
mau melakukannya, menerima beban dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan, saya mau merawat, menggembalakan 1 orang dalam 6 bulan, 2 orang. Maka kita sebenarnya sedang memasuki peperangan, saudara-saudari. Saya melihat ya di gereja di Cimahi ada orang-orang baru. Mereka kok setia ya, terus hadir. Padahal isi pemberitaannya kadang-kadang keras, tapi kok setia, hadir lagi. Dalam setiap sidang hadir. Ternyata mereka itu dirawat oleh saudara-saudari yang saya nilai sebagai saudara-saudari yang pendiam. Saya sampai takjub ya. Orang-orang baru menjadi buah tetap dalam gereja, setia bersidang. Ternyata yang merawatnya itu saudara-saudari yang saya nilai sebagai saudara-saudari yang pendiam. Yang kadang-kadang dalam sidang-sidang besar gak berani bagi nikmat. Tetapi mereka dalam sidang-sidang rumahan berfungsi dengan normal. Apa ini? Ini mengajar. Sehingga orang-orang baru menjadi buah tetap. Ini bukan dilakukan oleh para penatua, para pewajib. Ya, memang para penatua, pewajib mengajar, tetapi semua bisa mengajar. Masing-masing punya fungsinya. Bahkan saudara-saudari baru tadi, ya, saya menilai kalau saya yang merawatnya mungkin bisa mental. Karena kadang-kadang saya berbicaranya terlalu terus terang, kurang lembut. Ya, banyak saudara-saudari yang hanya bisa dirawat oleh saudara-saudari tertentu, tidak bisa oleh saya. Itulah fungsi kita semua. Jangan memandang yang lain lebih hebat, itu semua tipuan iblis. Di dalam kekristenan ada yang namanya jemaat biasa. Itu adalah satu kemerosotan yang luar biasa. Membuat jemaat memiliki status jemaat biasa. Kita tabu mengatakan itu. Kalau kita sendiri punya konsepsi ada 2 kelas, jemaat biasa dan jemaat yang luar biasa. Maka kita pun jatuh merosot, saudara-saudari. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 4, kita melihat ada 3.000 orang ditambahkan ke dalam gereja. Kemudian 5.000. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Di mana? Di rumah-rumah. Tidak mungkin rasul-rasul bisa berkeliling ke 5.000-an orang itu. Tetapi mereka bertekun di dalam pengajaran. Berarti mereka mengajar. Dan mengajar di sini bukan 1 orang mengajar. Tetapi saudara-saudari berkoordinasi dalam sidang, memperhatikan orang baru. Sama-sama membagi kenikmatan. Inilah definisi dari mengajar. Cuman sayang sekali, di tengah-tengah kita pun masih sering punya pemikiran yang merosot. Mengajar itu kita anggap, itu sih saudara A, saudara B, saudara ini, saudara itu. Kak saya sih saudari, tidak boleh mengajar. Jangan salah, semua bisa mengajar. Sebab arti mengajar itu adalah meministrikan Kristus. Menggembalakan, merawat. Nggak perlu banyak-banyak. Sebab sasaran kita itu adalah saudara-saudari baru yang kita rawat itu menjadi buah tetap. 1 orang 1 tahun itu sudah sangat luar biasa. Coba tengok, sudah berapa tahun dalam hidup gereja? Sudahkah Anda dalam hidup gereja selama 5 tahun? Ya. Sudah adakah 5 orang Anda bawa menjadi buah tetap? 10 tahun artinya 10 orang. Kan banyak itu. Ya, 1 orang 1 tahun kita mau berfungsi, menggembalakan, merawat. Itulah mengajar. Dan ketika kita mau
berkomitmen untuk melakukannya. Tuhan, tolong saya mau berbeban melakukannya. Jangan sampai dengan tangan hampa saya datang kepada Tuhan nanti di pengadilan tahta Kristus. Ketika kita mulai memutuskan, maka kita mulai masuk ke dalam apa? Peperangan, saudara-saudari. Pertama-tama berperang melawan apa? Melawan keinginan jasmani, saudara-saudari. Dalam 2 Timotius 2 ayat 3-4 ini tentang prajurit ini tuh, Paulus berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Kata penghidupan di sini tuh bios. Berarti ini adalah soal hal-hal jasmani. Pertama-tama kita tuh seorang prajurit itu berperang melawan keinginan jasmaninya. Keinginan akan benda-benda materi, keinginan akan hiburan-hiburan duniawi. Kalau seorang prajurit seperti itu sudah ditendang sama komandannya. Tidak layak mereka menjadi seorang prajurit. Jadi peperangan pertama kita tuh melawan daging, keinginan jasmani. Ini pertama-tama. Mulai dari bangun pagi kita melatih roh kita. Itu kita sudah menjadi prajurit, saudara-saudari. Puji Tuhan, saudara-saudari yang setia berpenyegaran pagi, Anda adalah prajurit. Anda adalah seorang prajurit yang berperang melawan daging dan keinginan jasmani. Kenikmatan akan tempat tidur Anda. Oh Tuhan Yesus, semoga lebih banyak anak-anak yang lebih muda ikut penyegaran pagi. Karena kalau usia-usianya sudah lanjut, memang kadang-kadang umumnya bangunnya pagi. Amin. Lalu apa musuh kita yang kedua, saudara-saudari? Tadi kita membacanya. Kita harus melawan pembicaraan-pembicaraan yang memecah perhatian. Ya, kita tuh mengajar itu bukan mengajar secara individu. Kita tuh punya rekan koordinasi. Ya, dalam gereja lokal harus membagi-bagi saudara-saudari ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk merawat, menggembalakan. Itulah mengajar. Dalam tim, dalam koordinasi, ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang, ada 5 orang. Itu masing-masing bisa mengatur. Dan ketika kita sedang mulai merawat orang, itu masuk peperangan. Peperangannya itu bukan dari luar, bahkan dari tengah-tengah tim kita sendiri. Ada perkataan-perkataan yang memecah perhatian. Perhatian kita haruslah hanya kepada penyaluran Kristus, kepada orang-orang baru, bahan apa yang harus kita pakai. Perhatian kita haruslah kepada Tuhan Yesus, berdoa bersama, tetapi mungkin ada di tengah-tengah tim kita sedikit membicarakan hal-hal negatif tentang gereja. Nah, di situ kita harus segera jangan ditanggapi. Ketika ada saudara-saudari berkata negatif, si ini begitu, si ini begitu, penatua begini, pewajib begini. Ya, di hadapan wajahnya kita segera berseru, oh Tuhan Yesus. Nanti dia bisa ngerti. Ternyata apa yang dia katakan itu adalah kuman, racun. Oh Tuhan Yesus, saudaraku, mari kita merawat saudara-saudari baru. Haleluya. Jangan ditanggapi. Itu peperangan. Ya, berapa banyak kita memiliki konsep peperangan macam ini. Ya. Oh Tuhan Yesus, inilah peperangan. Bagi saudara-saudari yang belum bangkit untuk merawat saudara-saudari yang lain, saudara-saudari yang masih baru, bangkitlah. Ya, jangan kalah terus. Ikutlah menderita. Ikutlah menderita. Menderita sebagai apa? Sebagai prajurit. Oh, haleluya, saya sudah menderita. Pertanyaannya, apakah Anda menderita sebagai prajurit? Kalau Anda menderita sebagai tawanan, percuma itu. Mungkin Anda mengalami sakit, Anda mengalami masalah, lalu Anda
Oh, menjerit, menderita, itu bukan sebagai prajurit penderitaannya itu penderitaan orang yang kalah itu. Tapi seorang prajurit menderita itu bukan seperti itu. Ya, menderita itu dengan apa? Mengorbankan kesenangan jasmani, saudara-saudari. Ya, lalu ada juga perkataan yang memecah belah. Ya, ada juga ajaran-ajaran lain. Ya, dari tadi saya juga mengekspos ajaran-ajaran lain. Ya, artinya di sini ada peperangan juga. Mengekspos, mempermalukan musuh. Menyingkapkan tipuan dari ajaran-ajaran lain. Itu pun peperangan. Semakin kita giat berlatih, ya, saudara-saudari, tanpa disengaja-sengaja, tanpa kita mempersiapkan perkataan kita, rawatan kita, itu akan merebut saudara-saudari baru dari kuman-kuman, racun-racun kehidupan gereja yang tidak normal, yang penuh dengan racun. Kita rebut menjadi buah tetap. Itu sebetulnya Anda sudah berfungsi untuk berperang dengan ajaran-ajaran lain. Berapa banyak saudara-saudari yang dirawat oleh saudara-saudari yang sederhana, tetapi mereka melihat kemustikaan pemulihan Tuhan. Artinya sudah menang melawan ajaran lain. Banyak saudara-saudari berpaling, ada akhirnya mengerti bahwa ajaran-ajaran yang dulu mereka tekuni ternyata itu ajaran-ajaran yang tidak berhubungan dengan ekonomi Allah. Itu semua ajaran lain. Ya, saudara-saudari yang semacam ini dirawat hanya oleh saudara-saudari sederhana. Artinya apa? Saudara-saudari yang sederhana ini bisa berperang melawan ajaran-ajaran lain. Oh, saudara-saudari, mari bangkit, jangan lumpuh, ya. Pakai seluruh senjata perlengkapan yang Tuhan berikan. Dan senjata ini hanya kita bisa kenakan jikalau kita berdiri di atas tumpuan tubuh Kristus. Dan musuh yang terakhir, saudara-saudari, musuh yang terakhir itu maut. Oh, maut itu ada di mana-mana, saudara-saudari. Di mana-mana. Apakah maut? Maut adalah satu kondisi di mana hayat tidak diperhidupkan di sana. Jikalau di suatu tempat tidak ada hayat yang diperhidupkan, maka di sana pasti maut akan berkuasa. Tetapi jikalau ada satu saja saudara-saudari melatih roh, ya, berkidung dengan roh, berbagi nikmat dengan roh, maka maut akan ditelan dalam sidang-sidang kita. Hari ini di mana tempatnya? Di mana saudara-saudari tempatnya? Ya, hayat diperhidupkan. Di mana? Hanya ada di pemulihan Tuhan. Jikalau kita berusaha memberitakan hayat ini, ya, kepada orang-orang Kristen dalam kekristenan, ya, mereka akan kebingungan, apa itu hayat? Aku belum pernah mendengarnya. Bahkan ada yang mencemooh. Hayat. Ya, ada saudara-saudari tertentu, sering dijuluki dengan si Mr. Hayat. Ngomongnya hayat terus. Dicemooh. Tidak dihargai. Di mana hayat diperhidupkan? Hanya dalam pemulihan Tuhan. Ya, hayat ini suatu rahasia. Banyak orang di kekristenan buta. Dan memang perkara hayat ini hanya dapat dinikmati di atas tumpuan gereja yang normal. Tumpuan keesaan, tumpuan lokalitas. Karena dalam kitab Mazmur Tuhan sendiri berkata bahwa berkat hayat ini hanya akan dicurahkan kepada mereka yang ada dalam tumpuan yang tepat. Oh, saudara-saudari, maut ada di mana-mana. Peperangan yang kita sedang lakukan itu jauh lebih serius dari peperangan antara Israel Palestina. Kita sedang berperang bukan hanya melawan satu negara, dua negara, tiga negara. Kita sedang berperang dengan penguasa dunia.
Dan penguasa dunia ini punya satu target. Target penguasa dunia si Satan, si iblis ini apa? Hayat tidak boleh diperhidupkan. Silahkan kalian rajin melayani. Silahkan kalian rajin memberi. Silahkan kalian rajin berbuat baik. Silahkan, kata musuh Allah. Asal jangan hayat diperhidupkan. Inilah maut. Inilah musuh yang terakhir itu, saudara-saudari. Oh, kita harus tetap berada di bawah kekepalaan Tuhan. Belajar berperang melawan maut melalui apa? Senantiasa melatih roh. Berdoa senantiasa. Terus menerus berdoa. Akhirnya apa? Kita bisa memiliki daya pembeda. Karena banyak saudara-saudari tidak bisa membedakan. Mana sidang-sidang yang penuh dengan maut. Mana sidang-sidang yang penuh dengan hayat. Bagi mereka sama saja karena tidak punya daya pembeda. Tidak punya perasaan. Tidak punya kesadaran akan kematian. Oh, kita tidak boleh menjadi orang-orang seperti itu. Kita harus punya daya pembeda, kesadaran, perasaan yang kuat, bisa mencium kematian. Ketika kematian ada di tengah-tengah tim koordinasi kita, di dalam sidang-sidang rumahan, di dalam semua sidang-sidang, segera kita bangkit melatih roh, menyeru nama Tuhan, berkidung, berbagi nikmat dengan roh. Jikalau ada satu aja saudara-saudari yang sedemikian dalam sidang itu akan menang melawan maut. Haleluya, saudara-saudari. Puji Tuhan. Nah, sekarang sisa waktu masih banyak. Mari bagikan kenikmatan tentang mengajar dan berperang ini. Baru 2 ya kita bahas sampai hari ini. Besok kita akan masuk lagi ke olahragawan, petani, pekerja. Silahkan. Amin. Puji Tuhan, masih cukup banyak waktu. Bisa 6, 7, 8 saudara-saudari berbagi nikmat. Ayo manfaatkan waktu. Amin. Open mic, silahkan. Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Ya, silahkan. Saya menikmati ya. Pertama tadi pengajar ya. Ketika saya menikmati ini ya, betul ya. Apakah saya hanya ibu rumah tangga bisa mengajar gitu. Tetapi tadi diuraikan mengajar ini adalah menggembalakan ya, yaitu menyuplaikan Kristus. Nah tentunya ya kita perlu terus datang kepada Dia, dipenuhi oleh Dia dan memperhidupkan Dia, bisa menyuplaikan Kristus kepada saudara-saudari ya, dan juga kepada saudari yang baru ya tentunya. Nah ini adalah kita semua berbagian ya. Puji Tuhan, hari ini sungguh menerang saya ya. Juga prajurit ini ya, prajurit adalah untuk berperang ya. Dan peperangan ini tadi dikatakan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara ya. Nah, melawan tadi adalah melawan ketika kita penyegaran pagi ini juga melawan daging kita ya. Apakah kita tetap di tempat tidur atau menikmati Kristus. Nah ini juga ada satu peperangan ya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat menikmati Dia. Ini pun juga adalah peperangan. Tapi juga dikatakan ada yang melawan tadi pemecah belah, pemecah perhatian dan juga maut. Karena itu ini juga menjadi peperangan kita hari ini, terus berperang menjadi prajurit-prajurit yang tidak memusingkan diri sendiri, tapi terus bersandar kepada Kristus Sang Komandan itu. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Saya Tuhan. ya lanjutkan. Silakan. Ya, bersyukur pelajaran hari ini ya. Yang mencelikkan ya
mata rohani saya dengan segala konsep yang lama tentang pelayanan. Itu semuanya itu sudah diuraikan. Memang benar itu ya. Kita rasanya kalau orang yang biasa-biasa, nggak ada bagian di dalam pelayanan. Tapi kalau memang ini ada sesuatu, ya bisa menjadi guru sekolah minggu atau di dalam pembesukan atau apa. Tapi di sini sungguh puji Tuhan ya, di dalam hayat Tuhan semua fungsi itu ada, kita miliki. Sungguh Tuhan yang kaya dengan hayat itu ya, ada di dalam kita. Kita dapat mengobarkannya semua itu, dapat melayani dengan hayat Tuhan yang ada di dalam kita. Saya sungguh berterima kasih ya dengan pelajaran hari ini mendorong kami yang memang udah tua lah, dan tetap mendorong membarakan ya untuk dapat merawat atau dapat membimbing kaum saleh yang baru atau membawa jiwa-jiwa baru ya kepada Tuhan. Itu dapat kita laksanakan dengan pengembalaan atau membimbing, merawat. Puji Tuhan bahwa di dalam pemulihan ini kita semua harus berfungsi ya, dapat berfungsi karena hayat Tuhan itu yang kita hidupkan, yang kita bagikan, bukan pengetahuan, bukan pengalaman atau apapun, bukan karunia, tetapi hayat Tuhan yang ada di dalam saya harus disalurkan, diekspresikan sehingga itu bisa berfungsi di dalam gereja. Terima kasih Pak Deki untuk pelajaran hari ini ya, sungguh meruntuhkan setiap konsep yang lama. Tetapi memberikan suatu membarakan roh kami lah gitu ya, untuk tetap berfungsi memperhidupkan hayat Kristus. Itu aja yang saya dapat. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Mari disambung saudara-saudari lain. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari, silahkan. Tuhan Yesus, ini adalah kepentingan Allah di bumi. Betapa besarnya peperangan ini melawan musuh Allah, musuh terbesar. Amin. Silahkan saudara-saudari, mari. Ya, ketika mau berbagi nikmat juga peperangan itu ya, segera menyeru nama Tuhan. Open mic. Ketika Anda berhasil mengatakan kalimat pertama, itu sudah menang. Maka dengan spontan kalimat-kalimat berikutnya meluncur. Silahkan saudara-saudari. Puji Tuhan, ya saya terjamah dengan apa yang saudara katakan, bahwa
roh yang ada di dalam kita memiliki semua apa yang kita butuhkan. Amin. Ya, karena dia terlalu al-muhid dan al-wasi. Roh yang ada di dalam kita, Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kita perlukan ada di dalamnya. Ya, saya terjamah di mana kita harus meministrikan, menggembalakan. Itu kalau kita merawat ya. Oh Tuhan Yesus, ada banyak mahasiswa di tempat kami di Unima ya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan beban supaya bisa dapat mengambil 1-2 orang. Oh Tuhan, itu dapat disalurkan diri Tuhan, diministrikan firman Tuhan. Ya, oh Tuhan Yesus, supaya mereka bisa terawat sampai mereka mau bertekuk lutut di kaki Tuhan dan mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Dan mereka adalah mahasiswa-mahasiswa. Oh Tuhan, adalah generasi penerus gereja. Ya, oh Tuhan, kiranya Tuhan membelas kasihani. Oh, gereja di Tondano, dan mengambil 1 orang untuk dapat dirawat dengan tekun, sehingga mereka bisa menjadi, oh Tuhan, menerima penyaluran diri Allah kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan oleh karena ada penyaluran diri Allah. Oh Tuhan Yesus, banyak kali saya berpikir ada FT di sana, itu tugas mereka. Tapi pagi ini, oh Tuhan Yesus, saya ditegur oleh Tuhan melalui saudara Diki, bahwa saya harus merawat mereka. Oh Tuhan, apa adanya, sesuai kebutuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan membelas kasihani aku, saya boleh mendapatkan para mahasiswa ini. Mereka ada sekitar 20-an orang. Kalau di Brother House kami menjadi 23 orang. Oh Tuhan Yesus, mereka perlu dibawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, belas kasihani aku. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Oh, Amin. Tuhan Yesus. Oh, silahkan, masih ada waktu, saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Ya, kalau hanya untuk sekedar ikutan sidang-sidang, itu sih bukan peperangan ya. Oh Tuhan Yesus. Yuk, silahkan saudari. Amin. Wah, ya puji Tuhan, dari persekutuan saudara di depan ya, saya mendapat terang bahwa penangkal dari kemerosotan gereja hari ini adalah sebenarnya hayat yang kekal itu, hayat Allah yang sudah kita terima di dalam kita ini dengan fungsi-fungsinya ya. Ya tadi ada 5 fungsi, 5P ya, kata 5P. Kita tahu hari ini bahwa semuanya itu sebenarnya kita miliki di dalam hayat Allah. Nah, itu kita perlu memiliki pertumbuhan di dalam hayat itu sendiri supaya fungsi-fungsi ini bisa dijalankan. Ya. Kalau kita tidak memiliki pertumbuhan dalam hayat, ya maka tidak ada fungsi-fungsi yang bisa diterapkan ya, di atas diri kita. Ya memang semuanya itu bisa kita miliki, saudari. Ya ketika kita menginjil kepada orang, saudari, sebenarnya kita juga melaksanakan fungsi kelima fungsi itu, ya berperang sebagai prajurit, ya merawat, mengembalakan, mengajar, mendidik. Demikian, saudari ya. Oh, jadi keperluan kita hari ini di dalam partisipasi kehendak kekal Allah pembangunan tubuhnya adalah bertumbuh di dalam hayat melalui menikmati hayat yang kekal itu sendiri di dalam persekutuan ya dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun korporat, agar semakin banyak terang yang kita terima, ya semakin banyak sorotan, ya semakin memperbarui pikiran kita. Dengan demikian kita bertumbuh di dalam hayat yang kekal itu, dan kelima fungsi itu bisa kita terapkan, ya bisa kita aktifkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus dengan demikian ya inilah pembangunan tubuh Kristus yang menjadi partisipasi kita hari ini.
Puji Tuhan, Brother. Amin. Puji Tuhan. Silahkan, masih ada waktu. Amin. Mari manfaatkan. Yo, silahkan saudari Nora. Amin. Amin. Ya, untuk bagi nikmat, bagi saya juga satu kekurangan, dan harus mampu melaluinya dengan terus melatih roh. Semakin saya dikuatkan oleh hayat ini, saya akan bisa mengajar orang lain. Dan tadi dikatakan bahwa 5 fungsi ini ada dalam satu hayat. Jadi dalam satu hayat ini terdapat 5 fungsi. Bukan spesialis, jadi bukan spesialis sebagai pengajar, sebagai prajurit, spesialis sebagai petani, sehingga banyak orang tidak berfungsi dengan normal karena ada pandangan mengenai spesialisasi ini. Nah, tadi dikatakan ini adalah ajaran-ajaran lain. Bahkan di tengah-tengah kita kadang berpikir saya kan saudari, saya tidak bisa mengajar. Ternyata pagi ini sebagai seorang saudari kita bisa mengajar, karena arti dari mengajar itu kita meministrikan Kristus, menggembalakan dan merawat. Jadi tidak membatasi kita sebagai seorang saudari untuk bisa mengajar. Dan tadi juga dikatakan kita perlu berperang melawan keinginan jasmani, juga melawan pembicaraan yang pecah belah. Bahkan di antara kelima fungsi ini Tuhan menyoroti saya mengenai jadi seorang prajurit. Jadi seorang prajurit, saya tidak perlu memusingkan hal-hal yang bios kemarin dikatakan yang bersifat jasmani, tetapi saya perlu mengejar hal-hal yang bersifat kekal. Ini yang saya dapat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Amin. Kita, ya, saudara silakan Ya. boleh. Amin. Amin. Ya, pada umumnya kita menyukai untuk mendapatkan pengetahuan kebenaran, ya. Namun sesudah mendapatkan pengetahuan kebenaran ini, seringkali kita juga tidak bisa tumbuh dan maju oleh apa yang sudah kita pahami itu, ya. 1, 2 di antara ayat malah dalam perkara ini adalah bahwa iman timbul dari pendengaran, ya, pendengaran akan firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, ada pertumbuhan iman di dalam diri kita, ada pertumbuhan hayat di dalam diri kita. Tetapi iman itu tanpa perbuatan juga adalah sesuatu yang mati. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ada orang bisa mendengar pemberitaan firman, mendapatkan iman, mendapatkan Kristus, mendapatkan ada pertumbuhan hayat. Tapi hayat itu untuk bekerja, untuk menjenuhi jiwa kita itu perlu sesuatu yang dari diri kita, yaitu tekad, ya. Tekad kita harus memberikan kepada diri kita sendiri satu pengosongan diri untuk dijenuhi oleh pengendalian daripada hayat itu sendiri, sehingga kita tidak membatasi maksud dan tujuan daripada hayat itu sendiri, ya, sesudah kita mengetahuinya. Ya, hambatan-hambatannya adalah yang tadi disebut diantaranya seperti bagi seorang prajurit itu seringkali memusingkan soal-soal penghidupannya, ya. Tentunya jika demikian dia tidak akan berkenan kepada komandannya, ya. Demikian kita juga di dalam sesudah kita memahami segala
Kalau kita tidak mempergunakan tekad kita secara tepat, maka kita akan gagal menyalurkan hayat untuk bekerja di dalam diri kita untuk mencapai tujuannya. Ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, ketika kita mengabaikan keinginan jasmani, Tuhan tetap mencukupkan keperluan jasmani. Jadi beda keinginan jasmani, berbeda dengan keperluan jasmani. Ini dulu pertama-tama kita harus menang. Setelah itu kita pasti akan memenangkan semua jenis peperangan. Amin. Saudari Lianti, open mic, ada yang mau dibagikan? Tuhan Yesus. Baik, kalau tidak waktunya sudah habis ya, kita menyeru nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih buat berita demi berita Tuhan. Amin. Terus menerangi kami. Amin. Tuhan, biarlah kami semakin diterangi bukan hanya di dalam pemikiran, Ya. tetapi juga di dalam pelaksanaannya, praktek kami sehari-hari dalam hidup gereja. Amin. Amin. Tuhan, kami harus berperang Amin. agar kami dapat berfungsi dalam gereja. Amin. Amin. Oh, musuh-musuh selalu menghalang-halangi kami berfungsi dalam gereja. Khususnya Tuhan, keinginan-keinginan jasmani kami paling sering menghalang-halangi kami. Amin. Tolong kami berperang dan menang, Tuhan. Oh, karena hayat yang ada di dalam diri kami, hayat yang Kau anugerahkan kepada kami adalah hayat yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih saudara Titi. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Saudara kita semua. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara Diki, Amin. saudara semua. Amin. Ya. Amin. Saya close ya, saudara-saudari. Terima kasih saudara Michael. Amin. Terima kasih saudara Michael. Tuhan Yesus memberkati. Amin.